Di kebun akasia Desa Pinang, Sebatang Timur, keempat pelaku terlibat dalam tindakan yang sangat kejam terhadap Femasi Limadeva, seorang anak berusia 10 tahun yang kemudian dieksekusi. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Sofyan segera menuntut imbalan uang yang telah dijanjikan oleh Delvi. Sayangnya, pada saat itu, Delvi tidak memiliki uang untuk membayar Sofyan. Setelah berunding beberapa saat, mereka menemukan ide yang sangat tidak masuk akal. Mereka memutuskan untuk menjual potongan tubuh korban dalam 9 kantong plastik ke warung tuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang kasus pada tahun 2014. Terjadi kasus yang mencuat di Riau yang melibatkan seorang pelaku bernama Delvi. Dalam kasus ini, Delvi terlibat dalam sebuah ritual yang tidak masuk akal dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan di atas ranjang serta mencapai kekuatan mistik. Ritual tersebut melibatkan upaya untuk memburu 7 alat vital, dengan harapan mendapatkan kekuatan mistis. Muhammad Delvi, yang dikenal sebagai Buyung di kalangan teman-temannya, adalah seorang pemuda pendiam yang lahir di kota Duri pada 12 Desember 1994. Meskipun begitu, sedikit yang diketahui tentang latar belakang keluarganya selain dari informasi tentang ayahnya, Basri Tanjung. Ayahnya adalah seorang pedagang sate terkenal di Duri yang juga memiliki reputasi sebagai seorang dukun yang dihormati di komunitasnya. Basri Tanjung sering diminta bantuan oleh warga untuk masalah pengobatan atau bahkan untuk menerawang. Delvi adalah anak ketiga dari istri ketiga Basri Tanjung, dalam sebuah keluarga yang kompleks dengan sejarah pernikahan dan perceraian yang rumit. Saat berusia 19 tahun pada tahun 2013, Delvi tinggal di BTN Bunut Blok AA, nomor 83 Jalan Jalak, Desa Pinang, Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pada masa itu, kehidupannya sangat beragam, seringkali ia membantu ayahnya dalam menjual sate, bekerja sebagai kuli bangunan, dan terakhir ia bekerja di usaha air minum isi ulang yang dimiliki oleh mantan majikannya yaitu Jaelani. Di tempat ini, Delvi mengalami periode yang tidak stabil. Selama sekitar 2 bulan bekerja di usaha air minum, ia sempat meminjam uang dengan alasan untuk pengobatan ayahnya. Namun, tanpa ada pemberitahuan yang jelas, Delvi tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemudian muncul kembali 2 bulan setelahnya secara tiba-tiba. Kisah hidup Muhammad Delvi menghadirkan lebih banyak lagi nuansa kompleksitas dan tantangan yang dihadapinya, terutama setelah peristiwa menghilangnya dari pekerjaannya pada tahun 2013. Saat itu, Delvi mengambil langkah besar dengan menikahi kekasihnya, Dita Desmalasari, setelah menghilang dari pekerjaannya. Namun, kemudian Delvi memohon untuk kembali ke pekerjaan di usaha air minum isi ulang milik Jaelani karena masalah ekonomi. Pernikahan Delvi dengan Dita tidak berjalan mulus. Meskipun mereka telah bersama sejak masa SMP dan memiliki hubungan yang panjang, pernikahan mereka hanya berlangsung sebagai nikah siri tanpa pencatatan resmi. Rumah tangga mereka berlangsung singkat, hanya 8 bulan, sebelum akhirnya berakhir dengan perceraian pada akhir Oktober 2013. Selama masa pernikahan mereka, tidak ada anak yang lahir dari hubungan mereka. Kehidupan pernikahan Delvi dan Dita diliputi oleh masalah yang serius. Kabar mengenai Delvi yang sering memukuli istrinya mulai tersebar, didengar dari orang tua Dita yang memberitahu rekannya. Masalah lainnya juga muncul, termasuk masalah ketidakmampuan Delvi di atas ranjang, yang mengakibatkan Delvi akhirnya mencari pengobatan dari ayahnya sendiri, yang terkenal sebagai seorang dukun di komunitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Delvi mengalami masa-masa sulit secara emosional dan psikologis. Meskipun Jaelani mencoba memahami situasinya yang labil, Delvi akhirnya dipecat dari pekerjaannya karena tidak mampu menjaga fokus dan kinerja yang diperlukan dalam bisnisnya. Setelah kehilangan pekerjaan di usaha air minum, tidak diketahui dengan pasti apa yang dilakukan Delvi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya selanjutnya. Kemudian dari sinilah semua peristiwa mengerikan itu dimulai.
Ayahnya yang seorang dukun memberikan saran kepada Delphi untuk meminum darah segar dari alat vital 7 orang laki-laki. Namun sebelum melakukan aksinya, Delphi harus memastikan orang tersebut tidak memiliki penyakit impoten. Ia harus memastikan alat vital sasaran korbannya bisa ereksi. Setelah berpikir keras, Delphi akhirnya mengajak Dita yang saat itu masih menjadi istrinya. Dita ditugaskan oleh Delphi untuk menggoda korban sasaran. Dita awalannya terus menolak karena takut, namun pada akhirnya ia terpaksa melakukannya karena ancaman Delphi. Aksi keduanya akhirnya dilancarkan, dengan sasaran yang paling mudah adalah anak-anak. Korban pertama adalah Febri yang baru berumur 5 tahun. Aksi ini dilakukan di Kampung Baru, Kelurahan Rangau, Kecamatan Rantau Kapar Kabupaten Rokan Hilir. Kejinya, pemotongan alat vital tentunya akan mengeluarkan darah, kemudian cairan darah itulah yang kemudian diminum oleh Delphi dan sebagian akan dioleskan ke tubuhnya sebagai syarat ia akan menjadi seorang dukun alias orang sakti. Setelah melancarkan aksinya, pada malam harinya ia mengajak sang ayah ke lokasi kejadian perkara. Sang ayah kemudian membacakan mantra-mantra dengan memegang kepala korban. Pada aksi selanjutnya, tepatnya di bulan Juli tahun 2013. Kali ini korbannya bukanlah anak kecil, melainkan seorang pria bernama Acik berumur 40 tahun. Ia dipilih karena memiliki gangguan kejiwaan. Aksi tersebut dilakukan di Jalan Lintas Siup Duri, Kecamatan Mandau Bengkalis. Korban selanjutnya adalah anak yang baru berumur 9 tahun, yaitu Hamdi Al-Ihsan. Korban dieksekusi di Jalan Stadion Duri. Dita kala itu sebenarnya sudah tak ingin lagi terlibat. Namun di tanggal 14 Agustus, ketika Delphi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Revo hitam miliknya, ia membonceng seorang bocah bernama Randy Hidayat yang ia jemput dari Pasar Bunut. Devi mengatakan kepada bocah itu bahwa ia akan mengajaknya untuk bermain. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Dita dan Delphi. Dita mengaku sedang capek dan tak ingin membantu, namun Delphi terus memaksa dan mengancam. Dan pada akhirnya keduanya membawa Randy ke TPU Nurjanah. Dan di sebuah semak-semak mereka pun melancarkan aksinya. Bukannya Delphi berhenti karena Dita sering menolak ajakannya. Pada aksi selanjutnya, Delphi bahkan mengajak 2 temannya untuk ikut membantu. Mereka adalah Sofyan dan Diki. Delphi berjanji kepada Sofyan bahwa ia akan memberikan imbalan Rp500.000 di setiap aksinya. Tawaran itulah yang membuat Sofyan mau membantu aksi itu. Di kebun akasia Desa Pinang Sebatang Timur, keempat pelaku terlibat dalam tindakan yang sangat kejam terhadap Femasi Limadeva, seorang anak berusia 10 tahun yang kemudian dieksekusi. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Sofyan segera menuntut imbalan uang yang telah dijanjikan oleh Delphi. Sayangnya, pada saat itu, Delphi tidak memiliki uang untuk membayar Sofyan. Setelah berunding beberapa saat, mereka menemukan ide yang sangat tidak masuk akal. Mereka memutuskan untuk menjual potongan tubuh korban dalam 9 kantong plastik ke warung tuak. Mereka dengan berani mengklaim bahwa isinya adalah daging biawak atau daging sapi. Uang dari penjualan ini akan digunakan untuk membayar Sofyan. Salah satu warung yang menerima daging dari mereka adalah milik seorang perempuan bernama Rawati Tambah, yang terletak di kilometer 6 Perawang. Paket kantong plastik itu diantar ke warungnya tepat pada pukul 5 sore. Karena warung sedang ramai, Rawati meminta agar kantong-kantong plastik itu hanya diletakkan di atas meja. Setelah Rawati menerima paket kantong plastik yang dianggapnya berisi daging sapi, dia langsung membayar Rp30.000 tanpa melakukan pemeriksaan terhadap isinya. Percaya pada klaim bahwa itu adalah daging sapi, Rawati berencana untuk memasaknya menjadi rendang. Namun, ketika Rawati memulai proses memasak, dia terkejut menemukan bahwa isi kantong plastik sebenarnya adalah hati dan jantung, bukan daging seperti yang dijanjikan. Meskipun mengetahui hal ini, Rawati tidak curiga dan tetap melanjutkan untuk memasaknya menjadi rendang. Ketika suaminya pulang bersama seorang teman, rendang tersebut langsung dimakan habis tanpa ada kecurigaan dari mereka. Sementara itu, di tempat lain, Delphi terus melanjutkan aksinya dengan mempersiapkan kantong plastik, parang, dan pisau untuk aksi berikutnya. Tujuannya tetap tidak jelas,
Namun Delphi tidak berhenti membuat kejutan yang menggemparkan orang-orang di sekitarnya. Aksi berikutnya tampaknya melibatkan rencana untuk menguliti korban yang menjadi sasarannya. Pada tanggal 30 Juni 2014, Delphi menemukan seorang anak bernama Margeven Heya yang berusia 8 tahun. Delphi mengiming-imingi Margeven dengan memberikan kerupuk dan mengajaknya untuk jajan. Terbuai oleh tawaran tersebut, Margeven akhirnya dibujuk untuk mengikuti Delphi ke kawasan kebun akasia Desa Penang Sebatang Timur. Di sana, malangnya, kawasan tersebut menjadi saksi bisu atas kekejaman yang dilakukan oleh Delphi. Aksi kejahatan mereka bukannya tidak ada cacat. Sebenarnya, sebulan sebelumnya, warga sekitar sudah mulai curiga. Polisi pun telah menerima laporan, terutama setelah 2 tetangga melaporkan kehilangan anak-anak mereka yang tidak pernah kembali. Anak yang pertama kali hilang adalah Randy Hidayat pada Agustus 2013, dan kemudian Margeven Heya pada Juni 2014. Pada 7 Agustus 2014, Delphi juga menipu Muhammad Akbar, yang berusia 9 tahun, dengan mengajaknya memancing dan berenang di Jalan Beladang kilometer 10, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Aksi kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya meresahkan, tetapi juga menghadirkan duka yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat setempat. Setelah penyelidikan dilakukan, ternyata ada 2 anak yang pernah melihat Delphi membawa anak-anak yang hilang. Anak-anak tersebut adalah Daud dan Mawa, yang juga hampir menjadi korban kejahatan mereka. Petunjuk dari Daud dan Mawa mengarahkan polisi ke tempat di mana Delphi kemungkinan membawa korban-korban tersebut. Akhirnya, polisi menemukan satu jasad yang tinggal tulang belulang di semak-semak, sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dari situ, Delphi dan Sofyan ditangkap. Setelah penangkapan mereka, keduanya menjadi bulan-bulanan sebelum akhirnya diserahkan kepada polisi. Dalam persidangan, terungkap bahwa ritual gila yang mereka lakukan tidak hanya bertujuan untuk membuat Delphi kuat di atas ranjang, tetapi juga untuk menjadikan Delphi kebal. Namun, nasib tragis menimpa mereka ketika sang ayah Delphi meninggal dunia sebelum ritual tersebut selesai dilakukan dan tujuan mereka tercapai. Persidangan atas kasus yang melibatkan Delphi, Dita Dasmalasari, dan Sofyan berlangsung selama berbulan-bulan hingga memasuki tahun 2015. Pada tanggal 12 Februari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak memutuskan untuk menjatuhkan vonis mati kepada ketiga pelaku tersebut. Dalam persidangan, vonis untuk Dita lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Awalnya, Dita dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup, namun Hakim Ketua Sortarianeva memiliki pandangan berbeda. Beliau berpendapat bahwa Dita terlibat sepenuhnya dalam semua aksi kejahatan yang dilakukan oleh Delphi. Dengan demikian, ini merupakan akhir dari kisah keji Delphi dan rekannya. Banyak aspek dari kasus ini yang tidak dapat dijelaskan secara detail dalam video ini, karena perbuatan yang dilakukan benar-benar di luar nalar dan sangat tragis. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai di sini kisah dari admin, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.